Oke, halo semuanya. Jadi balik lagi ya, nggak bosan-bosan sama gua Adenberg. Jadi di sini ya kita bakal bahas review jujur ya. Ini dari pengalaman pribadi gua pakai VGA 6600 ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ini masih dipasang di build pribadi gua ya di rumah gitu. Dan ini gua nggak bisa justifikasi a good buy gitu. Pembelian yang bagus gitu karena gua beli itu di price point di 8,2 ya. Jadi ya masih cukup tinggi ya. Dan itu belum termasuk ongkir. Tapi kalau mau sedikit pembelaan, gua beli itu gua lagi ada cashback GoPay yang cukup lumayan banyak gitu. Jadi gua itu kemarin itu ada modal sekitar 16-an ya. Jadi sempat mikir buat ngambil 3060 gitu atau yang di atasnya. Tapi gua pikir ya gue cari yang paling kere hore aja menurut gua ya. Dan di price point saat itu ya 3060 itu di 9,5. Dan bedanya ya cukup jauh ya, hampir 1 jutaan lebih ya, hampir nyentuh 1,5 juta. Mengingat gua juga ada cashback dari GoPay ya. Jadi bisa lah buat buat dibawa jajan gitu. Cashback GoPay gua habis itu setelah pembelian ya itu 16 juta, modal gua itu sekitar dapet 500 ribu 600 ribuan lah kalau gua gak salah gitu, sekitar 600 ribu lah GoPay gua jadinya dari nol ya, dari nol GoPay gua jadi 16 juta, cashbacknya 600 ribu. Jadi kalau di total itu modal gua 16,6 lah ya. Ya walaupun GoPay gak bisa di PD ya, di withdraw atau dijadikan uang ya, tapi masih bisa dipakai buat jajan yang lain, misal buat bayar kebutuhan listrik atau internet atau yang lain-lain yang memang pasti bakal kebayar ya kan. Jadi anggap aja itu ya bisa di WD dalam bentuk lain. Justifikasi gua begitu, tapi ya tetap aja gua pribadi tetap bilang itu gak bisa dibilang eh, deal yang baik gak? Karena ya tahu sendiri poin sekarang udah di 7,5 ya. Dan itu garansi lokal. Yang gue ini juga garansi lokal sih. Cuma gue pakai sekarang ini RX 6600 punyanya Sapphire. Garansinya itu 2 tahun dan ini distributornya Astrindo. Jadi ya begitulah ya, karena Astrindo ini gala suka banyak masalah ya, mulai dari oknum adit ya yang nggak digubris juga sama Astrindonya, yang bilangin itu penipu doang tapi nggak ada effort atau usaha gitu buat nanganin si Adit ini yang makainya namanya dia, yang artinya dia sebagai distri sendiri. Secara gua pribadi, ini pandangan gua aja, dia sebenarnya nggak peduli sama konsumen dia sendiri gitu. Sekali lagi ini pandangan gua ya, cara pemikiran gua gitu. Walaupun mungkin si Asrindonya punya pemikiran beda, yang ketipu lu kok kenapa gua yang repot, mungkin begitu ya. Tapi ya siapa yang tahu begitu kan. Dan memang ada beberapa di grup ya yang lapor kalau klaim di Asrindo itu ribet ya, kayak suka nolak gitu ya. Ya walaupun secara pribadi dari pengalaman gua klaim garansi juga kemana-mana juga kayak gitu sih. Tapi sebenarnya kalau kita proper caranya, jelas bilangnya ya, ya memang memang di cover sama garansi, itu oke-oke aja kok, lancar aja kok. Yang memang kalau proses garansi itu cenderung lama gitu. Jadi maklumnya di situ sih. Yang ya gue pribadi lagi kalau ada distri yang bisa gercep, ya gue bakal milih distri tersebut kalau harganya juga gak beda jauh gitu. Tapi untuk price point termurah kemarin ya adanya yang Sapphire ini di 8,2, dan ya sudah terjadilah begitu. Jadi price point sekarang itu 7,5. Gue tetap gak bisa justifikasi kalau harganya bagus gitu, tapi tetap udah turun gitu. Kalau kalian ada dana lebih, why not? Daripada lu ambil 30-50 yang
Ya gue yakin lu kalau rakit paling-paling upgrade ya, kalau build baru oke lah gitu. Tapi ya balik lagi, kalau di atas MSRP nggak usah gue bilangin ya, karena supply sendiri nggak ada alasan buat lu beli di atas MSRP, itu bego gue bilang. Toh toko-toko juga ada kalau lu build baru yang paket di MSRP gitu. Ya tentunya siapa tahu lu kayak gua kan, yang termasuk orang-orang bego ini yang memang lagi desperate-nya, lagi butuhnya gitu buat di rumah. Jadi ya mau gak mau ngambil gitu. Tapi kalau lu ada leeway, ada ruang buat santai dikit gitu, mainin aja dulu harganya, nggak apa-apa kok. Toh juga udah ada kebukti kasusnya yang udah nyentuh di bawah MSRP. Si anak tiri itu yang nggak bisa apa-apa dan disabilitas itu. Ntar mungkin gue bakal buat kontennya gitu, tapi kita bakal balik ke topik yang sekarang ini, yang RX 6600 ini. Ntar gue kasih poin per poin ya, dan gimana cara pikir gue kenapa bisa ambil 6600 ini. Jadi 6600 ini gue bilang yang pertama itu tentunya gue mikirnya dari future proofnya ya. Nah, belumnya gue jelasin karena price pointnya ya yang cukup jauh sama 3060 ya kan. Dan bedanya itu sekitar 10 fps. Tentunya di sini eh, driver sama kondisi saat referensi YouTube yang gue lihat juga pengaruh gitu. Tapi yang dari sana kan gue lihat dengan spesifikasi yang sama, yang beda cuma VGA, itu 6600 10 fps lebih lambat ya. Sekali lagi lebih lambat dari 3060, dan bagi gua itu gak signifikan amat di situ ya. Yang poin gua di situ lebih lambat 10 fps dengan beda sekitar di atas 1 juta ya, nyaris 1,5 juta bedanya. Nah, why not gitu. Toh di sini poinnya ini bakal gua jelasin lagi yang bikin gua gak masalah sama di bawah 10 fps-nya itu. Tapi kita lanjut lagi ke poin selanjutnya ya. Jadi poin selanjutnya ini di driver. Jadi ya kalau lu dari zaman batu lihat eh lihat perbandingan ya dari AMD sama Nvidia, kemana-mana orang bilang driver ya. Driver AMD jelek, driver AMD buruk, burik, bla bla bla. Ya, dia bilang yang itu mungkin dia di zaman batunya ya. Kalau sekarang lu bisa lihat sendiri sih dari segi UI dan UX ini gua sangat suka bahkan. Ini kayak one stop solution buat lu gitu. Lu mau setting apa ada di sini gitu. Lu mau lihat grafik apa ada di sini. Lu mau record, lu mau stream, ya ada semua di sini. Lu mau apapun ada gitu. Ya tentunya ada plus minusnya. Gua gak bisa bias gitu. Gua jujur-jujur aja di sini masih ada batasnya, dan segi fitur gua tetap prefer Nvidia. Walaupun ya Nvidia juga ada plus minusnya. Yang dimana UI dan UX-nya ini gua gak suka kalau Nvidia. Karena ya gimana ya, gue ini tahun 2022 loh gitu. UI dan UX-nya dia itu kayak gak niat sama sekali. Itu menurut gua. Ingat ya, gak ada usaha buat research gitu di UI dan UX-nya gitu. Gua sebagai orang yang bergerak di bidang IT ya, gua respect gitu. Ya walaupun terkesan gua cuma orang yang ini yang prefer estetika doang, tapi estetika itu matter, bro. eh Ease of use itu, kemudahan lu menggunakan software itu ya penting gitu. Dan di sini ini well done banget gua bilang buat AMD untuk Radeon softwarenya. Nah, tentunya di sini gua nggak ngebelain si AMD aja. Gua juga kudos to Nvidia ya. Karena di Nvidia itu ada fitur kayak eh, game ready ya kalau gua nggak salah. Jadi kalau lu suka beli game di hari rilis gitu, lu gak pusing-pusing mikirin masalah driver, karena di sana ada jaminan kalau lancar gitu, lu bebas tinggal main gitu, gak ada hambatan gitu dari drivernya Nvidia. Dan sayangnya juga ya itu
plusnya aja gitu, karena isunya buat game lainnya ya tetap ada gitu. Jadi sama aja sebenarnya, tapi untuk game baru dan bagi lu yang suka beli atau nyobain game baru gitu kan, ya Nvidia menang di sana gitu. Dan ya AMD ini lebih kayak wine-nya gitu. Jadi semakin tua dia semakin bagus gitu drivernya. Jadi kalau buat lo orang yang sabar, ya AMD ini pilihan yang lumayan masuk akal ya. Dimana supply dan harganya ya juga masuk akal juga kalau dibandingin sama Nvidia ya. Nah, itu dari poinnya tadi. Tentunya di sini ada poin lagi ya. Jadi sebelum gua lanjut, yang perlu kalian tahu itu eh spesifikasi yang gua gunakan di sini. Jadi di sini gua pakai CPU-nya, prosesornya Ryzen 5 2400G. Ya sudah tua ya gua pribadi bilang ini. Tapi dia tetap bisa dibawa jalan main yang cukup lancar gitu. Jadi ya gua tetap senang pakai dia sebelum dia benar-benar koit ya. Mungkin gak bakal tetap pakai gitu karena dia masih still relevan buat main game kekinian. Terus RAM-nya ini gue masih pakai 8 GB dual channel ya, dan kecepatannya masih stay di 2400 MHz. Gue gak jalanin XMP sama sekali, gak gue OC sama sekali. Gue lebih prefer stabilitas ya. Dan gue juga males ngatur timing RAM, terus ngecek crash, terus stress test gitu kan. Penting jalan aja udahlah kalau gue. Terus ya VGA RX 6600. Dan yang perlu kalian tahu, beda spek ya pasti beda juga FPS yang kalian dapetin nantinya. Jadi jangan berharap mentang-mentang kalian punya spesifikasi yang bahkan mirip sama gua ya, sama persis gitu, ntar kalian bakal dapat FPS yang sama gitu. Tapi nyatanya di sini VAR itu tetap ada silikon gacanya juga gua bilang. Jadi tetap ada perbedaan FPS yang walaupun nggak bakal beda jauh gitu. Jadi terus yang poin selanjutnya ya. Ini driver yang gua pakai ini versi yang terbaru 22.2.3. Jadi siapa tahu kalian yang udah nonton video ini, driver yang kalian pakai beda. Jadi driver juga pengaruh karena driver itu pengaruh ke optimalisasi si gamenya. Jadi bisa aja kalian pakai yang 22 versi 2 versi 3 ini lancar di game A, tapi stuttering atau frame drop di game B. Dan bisa jadi sebaliknya. Kalian pakai driver yang lebih tua dan tahu-tahu yang lebih tua lebih lancar gitu. Dan di sini gua juga gak nyaranin ya kalian ke versi terbaru gitu. Gua lebih prefer kalian ambil yang versi amannya aja, yaitu versi stable atau WHQL ya. WHQL gitu kalau di AMD. Atau kalau di Nvidia itu versi stable, tetap namanya stable aja ya kalau gua gak salah gitu. Jadi ya bisa lah ya kalian pahami di sini spesifikasi dan driver yang gua gunakan di sini. Sekarang gua bahas minusnya dulu dari si AMD ini. Jadi saat gua pertama kali install itu eh support buat record sama stream itu entah kenapa gak jalan ya. Anehnya entah itu bentrok driver sama OBS atau sama APU-nya gua gak tahu. Padahal gua udah clean uninstall ya. Yang akhirnya ya itu dalam ini ya, dalam note atau catatan driver yang gua gunakan itu versi 22.2.2. Jadi satu versi sebelum yang sekarang ya. Dan versi OBS satu versi sebelum yang sekarang juga, karena belakangan ini OBS sudah rilis versi terbaru ya. Jadi gue lupa versi berapa, tapi kalian bisa cek langsung di websitenya. Dan itu udah fix di versi terbaru OBS. Itu memang kayaknya dari OBS-nya yang nggak support untuk driver 22.2.2. Tapi kalau sekarang itu udah support ya versi OBS terbaru. Dan memang solusinya kemarin gue ya balik ke versi stable-nya, versi WHQL-nya dari AMD. Dan itu bisa. Dan untuk versi stable ini drivernya yang WHQL itu FPS-nya gue bilang untuk game yang lu biasa mainin itu udah enak gitu.
Kecuali di God of War ya. Jadi di God of War ada kendala, kayaknya itu optimisasi dari God of War-nya aja ya yang kurang ya. Jadi kalau di God of War itu terjadi drop FPS dan stuttering, gua gak tahu kenapa. Tapi kalau lu udah pakai 22.2.3 itu udah fix ya, udah aman gitu. Lancar aja. Walaupun ya lu lihat sendiri ya. Jadi gua mainnya itu setting high dan average FPS ini di 43,5. Jadi average FPS ini bukan FPS tertinggi, jangan salah ya. Ini adalah FPS rata-rata yang lu dapetin ketika lu main gitu. Jadi nilai rata-ratanya di sini, bukan nilai FPS tertingginya gitu. Jadi memang kelihatan semua lebih rendah di sini, tapi perlu diingat lagi gitu. Kemudian untuk render ya, jadi penggunaan produktivitas. Untuk produktivitas, untuk penggunaan handbrake ya. Jadi kalau handbrake itu lumayan busnya, itu bisa 2 kali lipat karena bantuan dari graphic cardnya ya. Tapi tetap aja eh, yang kerja mostly itu CPU. Jadi ya ini memang si CPU gua yang harusnya disalahin kalau gua gak puas sama performanya. Tapi lumayan cukup membantu dari sebelum dipakai ya. Untuk render H265 itu dia bisa improve sampai plus 100% ya. Jadi yang gua di 80 fps kalau render handbrake itu bisa di 160 dengan encodernya H265. Kemudian bisa di-push lagi kalau kita pakai H265 VCN. Jadi VCN itu kayak NVNC-nya Nvidia, tapi versinya AMD, dan itu menarik sekali gue bilang. Karena di sini eh, behavior atau perilaku dari si VCN di sini ya. Ini gue biasa render dipakai di H265 VCN. Jadi dia ini kalau nggak salah core VCN-nya ini sama-sama core-nya ray tracing AMD. Jadi kalau punya core 16 buat RT core itu 16 juga VCN-nya. Dan ini boostnya lumayan juga ya. Itu bisa sampai 200 average FPS dan itu stabil ya jalannya. Nggak naik turun gitu. Jadi boostnya juga cukup lumayan baik gitu. Dan di sini yang agak sedikit membagongkan ya, kalau gua bilang untuk bitrate rendah yang terjadi itu dia malah naikin si bitrate-nya. Jadi bitrate rendah itu gua biasa pakai bukan pakai gitu. Itu biasanya output dari video yang bukan gaming gitu. Dan yang terjadi malah dia meningkatkan size dari si video. Jadi gua bingung sendiri ya kan. Ini mau dikemanain hasil rendernya gitu. Padahal itu bukan video yang butuh kualitas tinggi gua bilang. Tapi di sini sweet spotnya itu sebenarnya ini bisa lo pakai kalau record gaming. Dia bakal ngasih sweet spot bitrate-nya itu di poin dimana dia gak ngorbanin kualitas, gak kelihatan penurunan kualitasnya, tapi size-nya itu bisa dikompres sampai 50% dengan speed render yang kenceng gitu. Dan itu really nice to have buat gua ya. Dan di awal gua sempat bingung gitu buat render di VCN ini, kenapa gitu, kok bisa gitu. Karena ya gua mesti tahu behaviornya biar bisa gua pakai ya kan. Dan untuk streaming ya, jadi dari Radeon Software ini dia udah ada fitur buat record dan stream dari software default dan itu nice to have buat gua ya. Jadi lu bisa setting di sini, banyak settingnya, lu bisa setting mic, bisa setting webcam dan lain-lain. Tapi di sini benar-benar basic gua bilang ya. Jadi minusnya di sana. Lu gak ada fitur noise reductionnya kayak Nvidia yang udah dibantu sama AI gitu. Dan tapi ya ini kalau lu buat hobi doang streamnya, ini lebih dari cukup gua bilang, udah cukup banget gitu. Dan gak ada penurunan performa yang berarti dari software ini. Kalau lu pakai default, FPS-nya gak turun gitu. Gue bilang gak berasa turunnya. Dan ya walaupun gue pribadi
lebih suka kalau fiturnya ditambahin lagi gitu. Kemudian dia juga ada tab gaming ya. Jadi di sini kita bakal bahas performanya. Jadi gua udah ngasih tahu spesifikasi tadi ya sama driver yang gua gunakan, dan game yang gua mainin di driver ini itu Apex sama God of War, Genshin sama Valorant. Jadi yang sisanya ini gak relevan ya. Jadi buat average FPS-nya kalian bisa lihat sendiri. Kalau Valorant itu di 142,2, dan ini pengaruh ke map juga ya. Jadi bisa aja beda gitu. Beda map, beda FPS. Itu di Valorant. Terus di Apex kalian bisa lihat, jadi play gue ini masih di 5 jam, jadi gak bisa gue justifikasi ya. Karena memang default gue Apex ini gak gue optimisasi sama sekali gitu. Average FPS-nya ini di 111 ya. Dan gue gak nemuin increase performance yang berarti di Apex. Mau setting low atau high entah kenapa ya. Dan grafiknya juga gak ngalamin perubahan gitu. Mungkin karena gua gak restart ya. Mungkin harus di restart baru jalan gitu perubahan settingnya. Gua gak tahu ya, karena gua jarang main Apex. Terus buat di Genshin ini nice to have ya. Jadi dia ada di 75 fps di sini average-nya. Dan ya, gua gak perlu dikasih tahu kalau Genshin itu lock 60 fps. Gua cuma nampilin yang tampil di sini ya. Dia di 74,4 ya. Dan ini settingnya rata kanan. Lu bisa push lagi di render 1,5 ya paling maksimal di Genshin, dan itu masih dapat di 60 fps. Jadi ya nice banget buat kalian yang pengen main rata kanan. Dan resolusi yang gua main ini di rumah ini di Full HD ya. Jadi ini bukan 2K, bukan 2K. Gua pikir kalau di 2K ini masih ngangkat ya. Walaupun mungkin perlu di tweak sedikit ya, nggak bisa full high gitu. Atau mungkin di medium reso 2K. Untuk God of War gua mainnya sebentar doang ya, kalian bisa lihat di sini. Cuma 3 jam. Kemudian average FPS-nya di 43,5, rata-ratanya di 43,5. Kemudian kalau di FPS tertinggi gua lihat itu masih jatuh di 70. Dan fitur yang gua suka di sini ya di Radeon Software-nya ini lu ada fitur instant replay yang gua rasa Nvidia juga ada ya. Oke, sama ya kan? Tapi ini poin lagi yang gua bilang kenapa gua pilih 6600. Karena di AMD ini dia punya headroom buat di OC, buat di overclock. Dan gua gak nyaranin kalian overclock kalau kalian gaptek ya. Jadi lu overclock itu minimal lu tahu apa yang lu lakuin gitu. Jadi di sini ada kolom tuning ya di bagian performa. Oke. Jadi ini default ya. Global gua ini default. Dan ini bisa di setting ya. Jadi ini ada auto OC-nya. Auto OC-nya ini ada 3 fitur kalau di 6600. Ada untuk undervolt, dan tentu saja di sini nice-nya ini ada peringatannya. Jadi kalau di OC ini mungkin ada kemungkinan flicker atau crash dan lain-lain. Jadi lu harus tahu dulu resikonya apa kalau lu OC gitu. Dan di sini ada undervolt GPU, overclock GPU, sama overclock VRAM. Overclock VRAM ini nggak tahu sih, tapi gue lihatnya dari clock speednya juga nggak berubah. Jadi kalau gue buat mining ya gue lebih prefer pakai bawaan mining buat OC ya. Kemudian di sini ada fitur stress testnya, jadi lu gak perlu download software tambahan ya. Dan gua udah tes untuk overclock GPU-nya ini, gua udah pakai profil di game gua yang biasa gua mainin. Jadi ya FPS kalian mungkin beda dari gua gitu. Untuk stress testnya itu watt paling tinggi ya. Paling tingginya itu di 100 watt untuk full load, dia kerja 100%. Dan pengujiannya itu selama 1 menit, jadi 60 detik full. Kemudian clock speednya ini di 2,3 ya, 2300 MHz jalannya. Terus itu sebenarnya bisa gua push lagi kalau pakai third party ya. Jadi dia kalau third party itu
dia jalan di 2,7 ya pengaturannya, sekitar 2,7 atau 2,8 core clocknya. Terus kalau di third party VRAM clocknya juga bisa di OC ke 1740 kayak gini atau ke 1880 maksimal. Terus kalau untuk stress test secara default ya, stress test secara default ini suhunya itu ada di maksimal 70 derajat. Jadi masih aman aja lah kalau gue bilang ya. Itu full load ya hitungannya. Jadi kerja 100% di 70 derajat. Dan maksimal wattnya di 100 watt. Jadi secara watt aja dia sendiri dibanding seri ampere dia lebih rendah gitu. Nggak makan tinggi-tinggi amat. Dan gue bilang ya ini nice to have gitu. Lu punya harga beli RX 6600 tapi performa up to 6600 XT gitu. Di atas 3060 atau seenggaknya setara 3060. Makanya gua pilih ini, gua pilih RX 6600 gitu. Karena ya gua pertama memang jujur aja gua liriknya Nvidia ya. Dari 3060 minimal. Karena ya fiturnya. Tapi gua lihat perbedaan harganya, kemudian gua lihat lagi headroom buat DOC-nya, yang mana ampere ini OC-nya gak bisa maksimal gitu. Dia hanya di 5% lah kira-kira performanya dapat gitu kalau di OC buat performa. Makanya yang trennya itu malah di undervolt ya, yang bisa hemat sampai 100 watt kalau seri ampere. Nah makanya gue ambil 6600. 8 juta rasa 10 juta gitu, why not? Makanya gue ambil gitu, gak pakai pikir panjang gitu. Kemudian di sini apalagi ya yang mau gue bahas ya? Di sini gak ada lagi sih kayaknya ya. Jadi ya mungkin ini aja ya. Jadi mungkin kalau ini membantu buat kalian, silahkan di like, share, dan subscribe gitu. Gua agak nolak ya. See you next time.